Guys, kalian tahu nggak nih kasus yang lagi viral banget, yaitu kasusnya Agus ya. Nah, ini kan beberapa waktu lalu tuh Agus kan dibantu oleh Mbak Novi dan ini ya, aku lupa namanya siapa itu yang cowok, pokoknya itulah. Nah, mereka tuh melakukan donasi, yaitu untuk pengobatannya Agus sampai mendapatkan donasi sekitar 1,5 miliar guys, dan donasi itu pun ternyata dipakai bukan untuk pengobatan, melainkan 95 juta ya, atas 100 juta itu dipakai buat bayar hutang oleh wawanya, dan itu menjadi polemik atau menjadi geram netizen ya, karena kan netizen itu memberikan donasi atau memberikan uangnya untuk donasinya Agus kan untuk pengobatan matanya ya, supaya pulih, tapi ini dipakai buat foya-foya atau membayar hutang guys. Gimana para netizen gak geram gitu ya guys ya? Kalian juga kan kalau misalnya seandainya mau ngasih seseorang buat pengobatan, tiba-tiba dipakai buat yang lain, kan agak gimana gitu loh guys ya. Nah, ini ada beberapa cuitan dari netizen, seperti apa videonya, yuk kita langsung simak saja guys videonya. Tabiat istri Agus, atasan disiram air keras diduga tilap uang donasi 500 juta, berobat malah pakai BPJS. Tak disangka istri Muhammad Agus Salim, atasan yang viral karena disiram air keras oleh karyawan training bernama Aji, yakni Elmi Nurmala, diduga menilap uang donasi sebesar 500 juta. Tabiat istri Agus ini dibongkar habis oleh YouTuber Pratiwi Dopianti yang selama ini sudah membantu korban penyiraman air keras tersebut. Novi merasa dibohongi lantaran uang donasi yang dikira terkumpul 500 juta ternyata lebih hingga mencapai 1 miliar rupiah. Padahal uang donasi itu seharusnya dipakai untuk biaya pengobatan atau operasi Agus Salim agar bisa kembali menata hidupnya. Lalu Novi pun menyayangkan sikap istri Agus yang justru tidak jujur terkait dana donasi untuk suaminya. Mirisnya lagi, istri Agus diduga masih ingin menggunakan BPJS untuk pengobatan sang suami. Bagaimana menurut kamu? Jadi dari sekian banyaknya donasi yang keluar, itu hanya 900 sekian untuk biaya RSCM guys ya. Jadi berapa ratus juta yang sudah keluar untuk pengobatan itu cuma 900 ribuan sekian. Bingung ya, kita mati-matian di sini untuk mikir gimana caranya Mas Agus dapatkan donasi bantuan pengobatan yang terbaik dan secepatnya dari rumah sakit dan dokter, tapi ketika mendapatkan uang kok kayak gini gitu ya, kok dibagi-bagi, dikata ini warisan kali guys. Ini donasi uang orang ya, bukan uang pribadi yang diatur-atur, yang ngatur aja itu dibagi-bagi gimana-gimana, pakai buat bayar utang apa, kagak ada urusan utang sama pengobatan Mas Agus. Bayang nggak jadi saya gimana? Si Agus ini definisi dikasih hati malah balik tai kalau kata gua mah. Jadi setelah datang ke podcast, si Agus ini dapat banyak banget donasi buat pengobatannya. Usut punya usut, si donasi ini bukan buat dipakai biaya berobat, malah dipakai buat kebutuhan pribadi. Sedangkan para donatur ngasih lo donasi itu buat biaya pengobatan mata lo, bukan buat poya-poya, apalagi buat bayar-bayar utang, bukan. Bahkan si Teh Novi aja katanya pernah datang ke rumahnya si Agus buat ngasih bantuan juga, tapi malah dijudesin sama istrinya, nggak tahu kenapa. Emang ya uang itu ngerubah karakter seseorang. Sekarang ngerti kan kenapa si Agus disiram? Makanya dia buat tasbih buat apa lah bang? Tasbih buat zikir bang. Iya buat zikir. Nah, kalau wawa beda. Buat ngitung duit donasi. Juta, 2 juta, biar nggak lupa gitu. Iya, totalitas banget ya bang. Ya, actingnya itu, aduh, ngomongnya pintar. Iya, depan Denny Sumargo. Maaf ya bang. Denny Sumargo. Ini maaf nih. Saya bukan ngegas nih. Emang nada bicaranya begini.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya Pak Agus yang mendapatkan donasi dari yayasannya Mbak Novi dan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan yang lain-lain, bukannya untuk berobat. Yang perlu kita catat adalah bahwa uang itu tidak mengenal kata siapa itu saudara, siapa itu orang tua, siapa itu teman, apalagi itu uangnya datangnya tiba-tiba dan kebetulan yang mendapatkan adalah kurang amanah. Jadi harusnya uang itu untuk berobat mata, tetapi malah berobatnya masih pakai BPJS. Tentu saja Mbak Novi yang berhasil mengumpulkan donasi dari sejuta umat orang baik di Indonesia merasa kecewa karena dibohongi. Jadi buat kita semuanya ya, kalau sudah masalah uang itu adalah hal yang sangat-sangat sensitif sekali. Jangan terlalu percaya dengan orang lain, karena kalau ada maunya biasanya akan baik sekali. Tetapi kalau sudah mendapatkan uang, apalagi itu uangnya tiba-tiba datang banyak, wah lupa semuanya. Tiba-tiba yang muncul di matanya adalah kebutuhan, mau beli rumah lah, yang membayar hutang lah, dan lain-lain. So hati-hatilah. Ada abang-abang disiram air keras terus dikasih donasi. Menurut kalian lah, uang donasi itu harusnya dipakai untuk pengobatan atau dipakai sama keluarganya untuk bayar hutang? Kalau kalian jawab yang nomor 2, berarti longor juga kalian. Ya kan uang itu didonasikan ke mereka, suka-suka orang itulah uangnya diapain. Pemikiran orang longor, gak berotak. Gak bisa lagi kau berpikir. Itu didonasikan biar abang itu bisa pergi operasi. Jangan kau ambil uang itu buat bayar hutang. Yang paling parahnya kau tahu apa? Udah ada uangnya banyak. Kau tahu 1,5 M kau nggak salah. Dia kontrol pakai BPJS. Jadi uang itu untuk apa didonasikan lagi? Sekali lagi, mungkin kau kurang mengerti. Uang itu didonasikan untuk abang itu biar abang itu bisa pergi operasi. Kau yang sehat-sehat itu jangan kau pakai uang itu. Inilah kenapa orang ngasih donasi itu malas dalam bentuk uang. Disalahgunakan sama ini oknum-oknum nggak jelas inilah. Benar. Aduh, sayang banget Mas Agus kalau uang 1 miliar lebih ini cuma dipakai hanya untuk bayar hutang atau sekedar balas budi sama orang yang udah nolongin Mas Agus. Mas Agus kalau udah tahu matanya nggak bisa ditolong, minimal kalau aku jadi istrinya Mas Agus ini, sayang kamu udah nggak bisa bekerja, ini ke depannya kita gimana? Harusnya gitu kalau jadi istrinya, iya. Bisa tuh 1 miliar lebih kalau udah selesai nih berobatnya, udah ada uang sisa nih, kalian belum ada rumah, bisa tuh kata Teh Nopi bikin rumah, buat beli rumah, buat beli kendaraan, atau yang jelas kalian bisa bikin usaha pakai uang donasi ini. Jadi kalian tiap harinya ada pemasukan buat kalian berdua itu makan. Jadi kalian meskipun lagi diuji nih sama Allah, kalian bisa tuh ya struggle sendiri, berusaha sendiri. Bener. Tanpa minta bantuan orang lain. Aduh, sayang banget gimana sih pikirannya Mas Agus ya. Sedangkan Mas Agus itu hidup itu bukan hanya hari ini ya. Kedepannya Kalau kayak sama gimana? Allah dikasih umur panjang ya Mas Agus, tolong ya mikir itu ke depannya ya. Ini Mas Agus ya, bukan mau ngedoain jelek ya, kita ngomong hal buruknya aja. Kalau yang manis-manis mah kita seneng ya, hal buruknya aja ya. Ini kalau misalnya pasangan kita nih ya, tiba-tiba pertengahan jalan dia pengen pisah sama Nah, Mas itu Agus. tuh. Nah, gimana nasibnya Mas Agus? Mas Agus pesennya Bu Cici nih, tata sekarang keuangan Mas Agus buat kedepannya, buat masa depannya Mas Agus ya. Mas Agus aja sendiri deh pikirin ya. Udah dikasih kesempatan kedua nih sama Teh Nopi, jangan ngecewain Teh Nopi lagi ya. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini ya, responnya? Tulis di kolom komentar. Aku juga nonton ini geram banget, dan dari awal kasus ini aku nggak ada respect sama sekali sama Agus ini ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Untuk Mbak Novi, tolong samperin juga nih pelakunya. Kenapa dia bisa menyiram si Agus ini? Penasaran banget ya, kenapa gitu ya guys ya. Menurut kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe untuk Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.